Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korean Sori dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Apa sih ketahanan nasional itu? Nah, lebih jelasnya lagi, yuk simak video berikut. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, baik dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan, serta gagas, baik yang datang dari luar ataupun dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, atau kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional memiliki makna yang sangat luas bagi bangsa Indonesia. Dan ketahanan nasional perlu dipahami secara konferensi dan terpadu, baik secara personal ataupun sosial. Dalam konteks inilah, ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah sebuah tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Ketahanan ataupun orang lain. Kenapa demikian? Dikarenakan ketahanan nasional bukan hanya persoalan ketentaraan, melainkan persoalan agama, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Adapun tujuan ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapat kesempatan rakyat untuk menegakkan kualitasasi diri, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Adapun tujuan nasional yaitu terdiri dari ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, dan ancaman. Ketahanan nasional juga meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara kesatuan nasional, dengan kemampuan menangkap penetrasi asing, serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera, serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak. Sifat ketahanan nasional. Berikut ini terdapat beberapa sifat ketahanan nasional, yakni sebagai berikut: mandiri, dinamis, di bawah konsultasi dan kerjasama. Adapun asas-asas ketahanan nasional ialah tata laku yang didasari oleh nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara. Asas tersebut adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi oleh individu, masyarakat, atau kelompok. Asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan
melibatkan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Adapun asas kekeluargaan, asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, gotong royong, kesamaan tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah asas menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup aspek kehidupan bangsa dalam bentuk mewujudkan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tadi penjelasan tentang pertahanan nasional, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nilai bela negara dapat kita temukan dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam pelaksanaannya, pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara itu, pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nah, nasionalisme itu sendiri adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses kehidupan dalam negara dan berbangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan kreativitas dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Unsur bela negara. Di dalam proses pembelaan negara, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting diantaranya. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Fungsi bela negara memiliki fungsi sebagai berikut. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Tujuan bela negara ialah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang baik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Manfaat bela negara, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaruh kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Dan melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Bela negara memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya di Indonesia. Dasar hukum tersebut terdiri dari berbagai aturan, yaitu batang tubuh UUD 45, Undang-Undang Republik Indonesia, dan ketetapan MPR.
Dasar Hukum Undang-Undang Upaya Bela Negara yaitu Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Adapun contoh bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari: menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, kesadaran mentaati tata tertib sekolah, membayar pajak tepat pada waktunya, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, dan menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Itu dia penjelasan dari saya tentang ketahanan nasional dan bela negara. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.